Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, memuliakan, mengagungkan Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita setiap detik, setiap menit, setiap saat. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang kalian rasakan, yang kalian lihat, yang kalian dengar, kecuali itu adalah daripada pemberian Allah. Fashkuru lahu, maka bersyukurlah kita kepada Allah agar kita mendapatkan tambahan nikmatnya. Alhamdulillahi Rabbil. Kemudian kita bersalawat kepada Kanjeng Rasul sebagai pembuka pintu rahmat dan sebagai wasilah terbesar kita kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat serta mendapatkan semua hajat. Maka perbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Beliau telah bersabda, zayyinu majalisakum bis salati alaih. Perhiaslah majlis-majlis kalian dengan bersalawat kepadaku. Kita duduk dimanapun, hiasi majlis kita dengan salawat. Perintah Nabi, hiasi majlis kalian dengan salawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyebut sejarah beliau terasa lebih indah dan lebih syahdu, lebih nikmat apabila di hari-hari atau di bulan kelahiran beliau, yaitu di bulan Rabiul Awal ini. Karena menurut pendapat jumhur ulama, Kanjeng Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal, walaupun tidak disepakati oleh semua ulama. Sebagian ulama berpendapat Nabi lahir di bulan yang lain. Tetapi secara jumhur, mayoritas ulama ahli sejarah, mereka meyakini lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal kelahiran beliau, fakhtalafu, mereka berbeda pendapat. Faqala ba'dhum fi awwalihi wa qala ba'dhum fi thanihi wa qala ba'dhum fi thalithihi. Wal masyhur annahu wulida fi 12 min Rabiul Awal min amil fil. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan Nabi lahir di tanggal 1 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan lahir tanggal 3. Tetapi pendapat yang masyhur, yang paling terkenal, yang paling menjadi pegangan umat Islam, beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, wa huwal masyhur, dan itu adalah yang paling masyhur. Kemudian dari segi hari, ulama-ulama telah menyepakati bahwa lahir Rasulullah pada hari Senin. Maka pendapat yang mengatakan Nabi lahir hari Jumat adalah pendapat yang salah. Walaupun itu didukung oleh para ahli sejarah dan ahli penanggalan. Ahli kalender sebagian mengatakan Nabi lahir hari Jumat. Ini adalah pendapat yang salah karena bertentangan dengan jelas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu bersabda dan menyatakan bahwasanya beliau lahir pada hari Senin. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Sahih meriwayatkan hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul,
panjenengan puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Maksudnya kenapa puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, aku dilahirkan di hari itu. Ada hadis sahih dan sharih. Apabila datang nas yang sahih, maka semua pendapat batal. Idza ja'an nassu sharih batalat ta'wilat. Semua takwil, semua penafsiran itu batal kalau sudah ada nas yang sharih. Nah, ini kaidah penting. Ya, idza ja'an nas batalat ta'wilat wa tafsirat. Kanjeng Rasul lahir di hari Senin, bukan di hari Jumat. Yang mengatakan lahir di hari Jumat itu adalah pendapat para ahli tanggal, penanggalan-penanggalan kuno, dan itu bertentangan dengan hadis Nabi sendiri, maka tidak perlu diikuti. Allah Subhanahu wa taala mentakdir Kanjeng Nabi lahir di hari Senin, bukan lahir di hari Jumat. Apa hikmahnya? Hikmah Kanjeng Rasul lahir di hari Senin bukan di hari Jumat adalah agar Rasulullah itu tidak dompleng kepada kemuliaan hari, tetapi hari yang mulia karena Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena hari Jumat itu hari yang mulia sejak zaman Nabi Adam. Semenjak zaman Nabi Adam dan anak-anaknya, nabi-nabi setelahnya, mereka mengenal kemuliaan Jumat. Mereka mengagungkan hari Jumat. Andai kata Rasulullah lahir di hari Jumat, maka seakan-akan Nabi itu dompleng dengan kemuliaan Jumat. Seperti kita kalau ada bayi lahir di hari Jumat, kita bilang, oh Masya Allah hari lahirnya Jumat. Ya, seperti kita kalau punya anak atau cucu lahir di hari tertentu yang hari berkah, kita bilang, wah ini bayi Masya Allah lahirnya di hari Jumat. Rasulullah tidak lahir di hari Jumat agar beliau tidak didomplengkan, tidak numpang kepada kemuliaan Jumat. Dan Allah mentakdir beliau lahir di hari Senin, maka menjadilah hari Senin itu yang dahulunya biasa menjadi hari luar biasa. Yang dahulunya Senin itu hari yang tidak dikenal, kemudian menjadi hari yang sangat dikenal kemuliaannya, karena disitulah lahirnya Nabi SAW. Yang dahulu Senin itu hari biasa menjadi hari istimewa, disunahkan puasa di hari Senin karena itu lahirnya Nabi. Dan Rasulullah mempuasai hari Senin karena itu hari lahir beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama halnya dengan pendapat yang mengatakan Nabi lahir di bulan Ramadan. Sebagian ahli sejarah berkata Nabi lahir di bulan Ramadan. Wa hadza khata'. Ini adalah kesalahan. Ya. Yang masyhur dan yang benar, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ya. Adapun tanggalnya tadi sudah ada disampaikan, ada khilaf. Walaupun yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Naam. Kemudian pembahasan tentang Nabi tidak akan cukup dalam 1-2 hari atau setahun. Dia memerlukan puluhan tahun. Membahas Nabi enggak membosankan, tapi menambahkan nikmat di hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Seindah-indahnya orang menjabarkan tentang Nabi enggak akan mampu. Sehebat-hebatnya seorang pujangga bersyair tentang Nabi enggak akan mampu untuk mengilustrasikan hakikat kemuliaan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang paling indah memperkenalkan Nabi kepada kita tidak lain adalah penciptanya. Yang menciptakan beliau, Allah telah memperkenalkan siapa beliau dalam Al-Quran.
Karena itu kalau mau mengenal Nabi, yang paling bagus dari Al-Quran. Sudah paling hebat sudah. Al-Quran memperkenalkan tentang Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka perlu orang baca Al-Quran sambil kita merenung apa makna Al-Quran. Ya, seperti tadi Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait menyebutkan bahwa Al-Quran itu memiliki makna yang jelas, ada makna yang tersirat, ada makna yang eksplisit, ada makna yang sharih, ada yang makna yang ghairu sharih. Dan Al-Quran itu memiliki makna-makna yang tidak bisa dibatasi karena dia kalamullah. Maka kitab tafsir itu enggak ada berhentinya itu. Dari mulai abad pertama, kedua, ketiga, semua ulama menulis kitab tafsir dan tidak pernah selesai itu penafsiran ulama tentang Al-Quran. Bahkan di zaman sekarang ulama-ulama kelas dunia menulis tafsir-tafsir tentang Al-Quran. Ada yang sampai 20 jilid, ada yang sampai 30 jilid, ada yang sampai 100 jilid. Karena apa? Karena Al-Quran itu maknanya tidak terbatas dan dia selalu aktual dan dia selalu baru. Dikatakan oleh Sayyiduna Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam qasidah beliau, tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin wa huwa munqati'un nuzuli. Al-Quran ada nuzul, ada tanazzul. Ada nuzul, ada tanazzul. Al-Quran dari segi nuzul sudah selesai. Apa nuzul? Yakni turunnya sebagai wahyu. Nuzul. Al-Quran di dalam nuzulnya sudah selesai. Yakni wahyu sudah selesai. Malaikat Jibril sudah enggak bawa wahyu lagi ke bumi karena Nabi sudah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Al-Quran itu punya sisi lain namanya tanazzul. Apa tanazzul itu? Terungkapnya makna-makna Al-Quran yang selalu baru. Terungkapnya tafsir-tafsir Al-Quran yang selalu aktual. Terungkapnya makna-makna tafsir yang selalu relevan setiap zaman. Kalau ulama-ulama zaman kuno dulu, kebanyakan mereka sibuk di bidang riwayat, di bidang fikih, di bidang hukum. Ulama-ulama di zaman sekarang mentafsirkan ayat-ayat lebih cenderung kepada ilmu eksakta, ilmu tentang astronomi, ilmu tentang gravitasi bumi, ilmu tentang magnet, itu semua di Al-Quran ada. Ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang bahkan sosiologi, kemasyarakatan, itu, dan ilmu-ilmu, semua ilmu ada di Al-Quran. Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Al-Quran itu seperti lautan dan semua ilmu dan semua kitab di dunia ini seperti sungai-sungai yang semuanya bermuara kepada laut. Semua ilmu itu diambil dari Al-Quran. Hanya kita saja yang belum mampu untuk memahami Al-Quran dengan baik. Kita belum mampu mengambil ilmu dari Al-Quran secara langsung karena keterbatasan kita memahami kalamullah. Ayyuhal ikhwan, dari sinilah pentingnya orang selalu belajar untuk memahami kalamullah. Ya, ini kita berpikir sederhana. Kalau ada orang yang kita cintai, yang kita muliakan, kirim surat kepada kita dengan suatu kata-kata yang kita nggak paham, mestinya kita karena saking cintanya kepada orang itu, kita tanya, ini maksudnya apa? Kata-kata ini apa? Ini yang menulis itu kekasih saya pengen tahu dia ngomong apa. Istri jenengan atau suami jenengan, ibu-ibu, kalau dia berucap satu kata kepada jenengan nggak tahu artinya, jenengan tanya, lo
sing mau maksud kiki apa? Apakah satu kata-kata yang menyanjung atau kata-kata yang memuji? Ketika seorang kekasih berbicara tentang satu ucapan, kita nggak tahu, kita pengen tahu artinya. Allah Subhanahu wa taala Al-Habib, Al-Karim, Ar-Rahim, Al-Wadud. Di antara nama Allah itu Al-Wadud, yang maha mencintai. Saking cintanya kepada kita, kita dikirimi surat 114 surat. Dan itu untuk kebaikan kita dunia akhirat. Dan itu untuk kemuliaan kita dunia akhirat. Dan itu menjamin kita jadi orang yang hebat dan mulia sepanjang masa. Mengirim surat kepada kita 114 surat. Apakah kita tidak kepingin memahami surat-surat Allah yang penuh cinta itu? Apakah kita enggak tergugah untuk kita memahami ayat-ayat Allah, kalam-kalamullah yang suci itu? Ayo ikhwan, saudara-saudara, ayo semangatlah kita untuk memahami Al-Quran, belajar. Ya, yang sudah bisa baca Al-Quran jangan merasa puas, belajar tafsir Al-Quran. Ya, yang kecil-kecil dulu tafsir juz amma, minimal kita itu faham. Ketika imam sering baca surat-surat tertentu dari juz amma, kita bisa dapat gambaran makna daripada kalamullah. Ya, sungguh menyinggung perasaan kalau seorang mengaku cinta, dikirimi surat oleh kekasihnya, ada kalimat-kalimat yang dia nggak paham dan dia nggak pernah tanya apa maksud isi surat cintanya ini apa, dia nggak pernah tanya. Itu yang kirim surat, wah kamu ini pecinta bohong, ini kamu ini bukan pecinta. Kenapa nggak mau memahami surat saya? Kok nggak mau baca surat saya, nggak mau merenungi makna surat saya ini? Wah, kata begitu orang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi nggak ada semangat memahami Al-Quran. Ini satu kekurangan. Bahkan Rasulullah mengadu kepada Allah tentang golongan yang tidak mau memuliakan Quran, nggak mau membaca dan nggak mau memahami. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran. Ya, ini Rasulullah mengadu kepada Allah. Ya Allah, kaumku meninggalkan Al-Quran. Kalau kita malas baca Quran, kita termasuk orang yang diadukan Rasul kepada Allah. Diadukan, berarti kan sesuatu yang nggak baik. Mengadu Rasul sampai mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku meninggalkan Al-Quran. Maka kita usahakan jangan sampai sehari berlalu kita nggak baca Al-Quran. Jangan sampai. Walaupun satu halaman baca. Ya no, mungkin betul-betul sibuk lagi, betul-betul nggak bisa baca setengah halaman. Jangan sampai berlalu satu hari nggak baca Al-Quran. Malu kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Kalau kita sudah sering baca, tingkatkan kepingin tahu maknanya. Kalau kita belum bisa belajar tafsir, minimal kita punya buku terjemahan Al-Quran yang sudah disahkan oleh Departemen Agama atau ulama-ulama yang terpercaya. Maka kita baca terjemah, sedikit membantu untuk menggugah. Karena Al-Quran itu intinya untuk direnungkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa manusia itu tidak mau merenungkan Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Na'udzubillah. Kalau kita enggak tertarik untuk merenungkan Al-Quran, berarti hati kita terkunci. Itu isyarat Al-Quran. Am afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bapak Ibu, ayo ambil kesempatan di bulan Maulid kita menambahkan rasa cinta. Salah satu cinta kita kepada Rasulullah, kita rawat warisan Rasulullah yang paling mulia, Al-Quranul Karim. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Aku meninggalkan dunia ini, aku punya pusaka dua yang kuwariskan kepada meninggalkan Al-Quran itu sudah paling rendahnya muslim.
Orang muslim ngaku muslim nggak baca Quran tuh manusia muslim yang paling rendah. Dan Rasulullah tuh mengisyaratkan orang muslim nggak baca Quran tuh seperti bunga. Ya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah, rihuha thayyib wala ta'ma laha. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali kamathalil handal laisa laha rihun wa ta'muha murrun, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali dzakar arba'ah, 4. Yang ketiga, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamr. Mathalul mu'min ini lama enggak murojaah hadis nih. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Perumpamaan orang mukmin muslim dia senang baca Quran itu seperti buah utrujah, ya seperti jeruk itu ya, buah utrujah itu seperti jeruk. Apa itu jeruk? Aromanya wangi, dimakan enak. Aromanya wangi, dimakan enak. Mukmin senang baca Quran, masya Allah, hatinya mukmin, iman kepada Allah, dan lesannya itu selalu baca Quran. Seperti jeruk kata Nabi, wangi dan enak. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian perumpamaan orang mukmin, mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin tapi jarang baca Quran, itu seperti kurma kata Nabi. Seperti kurma. Gimana kurma itu? Dimakan manis tapi enggak ada aromanya. Di dahar kurma kan legi niku, manis kurma niku. Tapi nek diambung boten-boten gondone. Nah, itu mukmin kalau nggak baca Quran, ya dia bagus tapi sayang. Ya, dia kurang menarik, kurang pantas. Mukmin kok nggak baca Quran, muslim kok nggak baca Quran. Ya, berapa pahala yang Allah siapkan bagi orang yang membaca Al-Quran, yang asyik Al-Quran, yang indah dengan Al-Quran. Ya, subhanallah. Kemudian perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Quran itu seperti bunga handol, ya, seperti handol dia seperti raihana, seperti bunga, ya, seperti bunga. Ya, ini dia wangi tapi dimakan pahit. Orang munafik dia pandai baca Quran, mungkin suaranya bagus, mungkin qori terpandang, tapi di hatinya munafik, hatinya itu enggak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran berkata, ala la'natullah 'alal kadzibin. Orang-orang yang berbohong itu dilaknat Allah. Ya, dia baca, ya, dia bohong. Dia melaknat dirinya sendiri. Ala la'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah diberikan kepada orang-orang yang zalim. Lah dia berbuat zalim. Itu sampai ada kisah zaman dulu seorang raja di Mesir namanya Ibn Tulun. Ibn Tulun raja terkenal. Kalau Anda baca sejarah Mesir itu ada namanya Raja Ibn Tulun. Ibn Tulun ini dikisahkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab yang besar yang 25 jilid tuh. Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi.
di dalam kitab Syiar An-Nubala ada kisah satu orang, dia ya mungkin karena senang kepada raja namanya Ibn Tulun nih. Ya, maklum raja itu ya ada sisi negatif, ada sisi baik. Pejabat-pejabat ya ada negatif, ada positif. Alhasil ada satu orang, dia ini ada hubungan khusus dengan Ibn Tulun. Wa kana malikan, waktu hidup sebagai raja. Setelah meninggalnya Ibn Tulun, ini orang yang merasa dekat dengan Ibn Tulun ziarah ke makomnya. Tsumma yaqra' Quran. Ini Ibn Tulun dibacain Quran sama orang yang merasa ada hubungan sama Ibn Tulun ini. Yaqra' Quran fi qabrih, di kuburannya. Setelah berapa kali mimpi bertemu Ibn Tulun. Dalam mimpinya Ibn Tulun berkata apa? Kamu jangan baca banyak-banyak Al-Quran di kuburan saya. Kepala saya ditutup palu setiap ente baca kalimat-kalimat tentang kezaliman-kezaliman itu. Karena saya dulu hidup banyak kezaliman. Itu ya, dibacakan Quran, katanya seperti kepalanya ditutup-tutup palu. Yani sampai kepada di alam kubur, Al-Quran itu punya pengaruh. Ya, kalau orang yang di alam kubur ini orang yang baik, yang saleh, dibacakan Quran, ya dia senang. Tapi kalau dia orang yang hidupnya semasa hidup dia zalim, dia berbuat kezaliman, dia berbuat kemungkaran dan keonaran, merusak masyarakat, merusak umat, dibacakan Quran malah dia tersiksa, menambahkan siksa bagi dia. Waliyadzubillah. Dari segi pentingnya kita punya semangat di dalam baca Al-Quranul Karim. Yang ingin saya tarik dari masalah Quran tadi ini sebenarnya adalah di alam Al-Quran Allah telah memperkenalkan tentang nabinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau mau kenal Nabi, baca Quran. Ya. Al-Quran mengenalkan tentang Nabi. Yang paling penting dua. Pertama, bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah, dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, itu semuanya punya tugas mulia memberitakan akan lahirnya beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan yang the best. Semua nabi yang diutus oleh Allah menceritakan kepada kaumnya akan lahirnya nabi nanti di akhir zaman atau nabi terakhir. Ya dibayangkan, belum lahir sudah dibahas, belum lahir sudah disebut-sebut, apa enggak mulia itu? Kanjeng Nabi lahir di tahun berapa? Antara Nabi Adam saja itu sudah umurnya 1000 tahun. Nabi Adam hidup 1000 tahun di muka bumi. Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Nabi Allah Nuh itu 1000 tahun. Dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun itu dakwahnya. Mulangin itu lah. Mulangin itu sebagai Rasul 950 tahun. Allahu Akbar. Kalau umurnya lebih 1030 atau berapa? Ada di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ala kulli hal. Jadi dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, semua nabi itu menceritakan nanti ada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dereng lahir pun nabi-nabi ku mun critakake. Ini kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Rasul kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini maka beribu-ribu tahun itu. Kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, kata ahli sejarah kira-kira 4000 tahun. Arba'alaf sanah. Ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad kira-kira 4000 tahun. Itu sudah Rasul itu dibahas oleh setiap nabi itu. Ya, nanti ada nabi akhir namanya Nabi Muhammad, diceritakan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Diceritake. Jadi kayak kita kumpul di satu tempat terus kita menceritakan, "Ini kok ono tamu arep teko ngene iki ya. Ada orang spesial nih mau datang ke kita." Diceritakan. Maka pantaslah yang namanya bumi itu merindukan. Kapan lahirnya manusia mulia ini? Kapan sosok yang diceritakan nabi-nabi ini? Kapan menginjak saya ini? Bumi itu kangen diinjak-injak oleh Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepengen dapat kemuliaan ditempati Nabi. Yang pertama, yang kedua, adapun yang pertama diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat As-Saff. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Di surat As-Saff Allah menceritakan, dan ketika Isa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku diutus oleh Allah membawa dua misi terpenting. Pertama, musaddiqan lima baina yadayya, aku membawa misi terpenting pertama adalah melanjutkan isi kitab Taurat. Ini Nabi Allah Isa itu beliau tidak menghapus Taurat tapi menyempurnakan. Taurat diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa dan diikuti oleh Bani Israel zaman demi zaman sampai zaman Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa menyempurnakan Taurat tapi tidak menghapus semua. Apa yang di Taurat masih tetap dipakai kecuali beberapa hal yang beliau diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan atau untuk melengkapi. Kemudian misi kedua, kata Nabi Isa, misi kedua saya membawa berita gembira, wa mubassyira, bawa berita gembira. Apa berita gembiranya? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku membawa berita gembira, ya, akan lahir setelah kematianku, setelah wafatku atau setelah aku dipanggil ke langit oleh Allah, akan lahir seorang nabi, seorang rasul namanya Ahmad. Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebutkan namanya Ahmad. Nah, dan itu ada di kitab Injil. Dan itu tersimpan di kitab-kitab mereka yang belum dirubah-rubah. Diisbatkan oleh para pakar-pakar ilmu tentang teologi dan perbandingan kitab-kitab samawi. Kalau kita mungkin baca atau mendengar YouTube-nya Ahmad Deedat, itu bagaimana beliau dengan ilmiah mengisbatkan bahwa nama Nabi itu disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Disebutkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi Nabi Allah Isa memberitakan tentang lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Rasul Muhammad. Kemudian nama yang disebutkan oleh Nabi Allah Isa itu nama Ahmad. Nama Ahmad salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad wa ana Ahmad wa anal mahi wa anal muqaffa. Aku adalah orang yang bernama Muhammad dan Ahmad dan muqaffa, orang yang diikuti, orang yang dijadikan panutan. Wa ana al-mahi alladzi yamhullahu bihi al-kufr. Aku adalah orang yang dikasih nama Al-Mahi, penghapus kekufuran. Rasul memperkenalkan namanya, ana Muhammad wa ana Ahmad. Saya itu namanya Muhammad dan Ahmad. Jadi Ahmad juga nama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada qasidah, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi,
يا حبيبي سلام عليك سلام عليك bersama Ahmad ya حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك دينك الإسلام دينك الإسلام دينك الإسلام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك صلوا على النبي محمد. Yang kedua, saudara-saudara, Al-Quran menyebutkan Kanjeng Nabi dalam posisi terpenting, yaitu yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kalam Allah, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun thumma ja'akum rasulun la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Ayat surah. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Qala a'aqratum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ayat surah. Al-Imran. Naam. Ya. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ayat ini luar biasa, mengangkat derajat Nabi setinggi-tingginya. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah menjadi Nabi itu ternyata punya SK perjanjian. Apa SK-nya? Hai Nabi Nuh, engkau aku angkat jadi Nabi, siap ya Rabb. Wahai Nabi Ibrahim, aku angkat jadi Nabi, siap ya Rabb. Wahai Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi ketika diutus sebagai Nabi, mereka sudah melaksanakan perintah Allah, ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Ini nas Al-Quran. Perjanjiannya, kalau di tengah-tengah kalian mengemban kenabian, di tengah-tengah kalian menjadi Nabi, berdakwah di kaum kalian, lalu aku mengutus Nabiku Muhammad, maka kalian akan menjadi pendukung, membela Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalian akan mendukung, membela dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua rasul dan nabi yang diutus oleh Allah diminta perjanjian semacam itu. Apa enggak hebat itu Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad? Semua nabi. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada semua nabi. Allahu akbar. Semua nabi, an-nabiyyin. Apa? Wa idza khadalla mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun. Kalau kalian setelah menjadi rasul, mendapat wahyu, membawa dakwah bagi bangsa kalian, bagi umat kalian, kemudian di tengah-tengah kalian menjadi rasul itu aku utus rasulku Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. La tu'minun nabi, maka kalian berjanji akan beriman kepadanya. Beriman kepada Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah,
dan kalian akan menjadi pembela dia, akan menjadi pembela dia. Diminta perjanjian begitu. Kalian berjanji untuk akan beriman kepada Muhammad Rasulku dan akan membela dia. Qala aqratum, setuju enggak? Nabi, semua nabi setuju enggak? Qalu aqrarna, setuju ya Allah. Semua nabi setuju. Qala fashhadu, saksikan. Ya, Allah mempersaksikan itu kepada para malaikat, kepada para nabi. Ishhadu wa ana ma'akum minas syahidin, aku pun sebagai saksi, kata Allah subhanahu azza wa jalla. La ilaha illallah. Hakadha. Begitulah kita harus kenal kemuliaan Nabi, kemuliaan Rasul, supaya kita tuh menjadi bersyukur kepada Allah. Jadi umat Nabi ini bukan umat sembarangan, umat mulia, umat agung, umat khusus, umat spesial. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena barokahnya Rasulullah sebagai umat terbaik, sebagai Rasul terbaik, kita ini terangkat, terkatrol jadi umat terbaik. Bukan karena amal kita, Pak, kita jadi umat terbaik. Mana amal kita dibanding dengan amal umat Nabi Musa? Nabi Musa sholatnya 50 sholat, kita cuma 5 sholat. Nabi Musa itu umatnya umurnya 300 tahun, 400 tahun, ada yang ibadah sampai 400 tahun, ada yang ibadah sampai 500 tahun tuh. Kita ibadah paling lama 50 tahun, mulai balik sampai meninggal berapa tahun. Kalau kita dianggap paling mulianya umat karena amal, jauh. Amal kita berapa? Waktunya dan jumlahnya. Tapi kita menjadi mulia bukan karena amal kita. Kita menjadi mulia karena katut mulianya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Rasul Muhammad. Ya, maka kita penting mensyukuri menjadi umat Rasulullah. Kalau perlu orang menangis, bersyukur kepada, menangis, terima kasih ya Allah, Engkau pilih kami menjadi umat Rasulmu yang mulia ini, ya, yang diberikan oleh Allah khususiyah tidak diberikan kepada umat yang lain. Berapa khususiyah, berapa keistimewaan bagi umat Rasulullah di dunia dan di akhirat nanti, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Syariatnya, syariat yang sangat mudah dan ringan. Wa yadh'u ankum israkum wal aghlal allati alaikum. Allah memberikan syariat kepada Rasulullah ini, syariat yang ringan, yang mudah, yang penuh dengan permaafan. Zaman dulu sholat 50 sholat, kita hanya 5 sholat. Allah, betapa pemurahnya Allah, betapa dermawannya Allah, mendiskon sholat dari 50 sampai 5. Itu semua barokah siapa? Barokah siapa? Ar-Rasul Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Rasul Muhammad. Sallu ala Rasul Muhammad. Bukan hanya didiskon jumlahnya, itu sudah hebat. 50 jadi 5 itu sudah hebat itu. Tapi yang lebih hebat lagi, 5 sholat nilainya seperti 50. Allahu Akbar, naik lagi, bonus. Tadinya 50 sholat, didiskon menjadi 5 sholat, itu sudah hebat itu. Ditambah lagi barokahnya Nabi, kita dapat satu kemuliaan dari Allah. Fadzalika khamsun fi khamsina shalah. Sampai dalam hadis, itu adalah 5 hai Muhammad untuk umatmu, tapi nilainya seperti 50. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo ikhwan, ayo kita jaga sholat yang baik. Ya, kita udah dikasih sama Allah diskon luar biasa. Dari 50 sampai 5. Ditambah lagi bonus pahalanya seperti 50. Kok kita masih keset sholat? Kita mungkin logika kita kebalik itu. Sudah begitu lomonya Allah, sudah begitu dermawannya Allah. Yuk kita semangat sholat, dan kita usahakan di awal-awal waktu, jangan sampai mepet-mepet. Ya, kalau kita bisa perhatikan sholat lebih awal, kita lebih awal, maka itu lebih afdal dan lebih mengundang keberkahan dari Allah untuk kita. Amin Allahumma. Dan ajarkan anak kita, istri kita untuk sabar, menjaga sholat. Sebagaimana Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Hai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk menjaga sholat
dan sabar. Sabar. Yani sabar dalam istiqomah menjaga sholat. Ya, kenapa? Menjaga sholat ini berat. Kalau enggak dapat dari Allah taufik berat, maka minta tolong kepada Allah. Dan anak kita terus ajak, keluarga kita, kata Allah, wa'mur ahlak, ayo perintahkan keluargamu untuk sholat, dan wastabir alaiha, dan sabar untuk menjaga sholat tadi. Istabir, yani istabir ada bukan isbir, istabir, betul-betul bersabar di dalam menjaga sholat. La nas'aluka rizqa, saya, kata Allah, enggak minta dari kalian rizki. Nahnu narzukuk, saya yang kasih rizki kepada kalian, kata Allah. Yani Allah membahas tentang sholat, kok temanya menyambung ke rizki. Kata para ulama di sini ada isyarah, orang yang sholatnya bagus, mukmin ya, mukmin, bukan kita nggak bahas orang kafir. Orang mukmin kalau dia sholatnya bagus, rizkinya lancar. Bukan dia bermaksud untuk lancar rizki, tapi barokahnya. Barokah dia menjaga sholat waktunya, barokahnya dia mengagungkan sholat, dia belajar khusyuk, dia belajar bagaimana sholat dengan baik, dengan adab. Kalau dia mengagungkan sholat, memuliakan sholat, mengutamakan sholat, itu dijamin rizkinya akan bagus dan berkah. Itu adalah isyarah Allah. Karena itu setelah bahas sholat dan sabar menjaga sholat, Allah berkata, nahnu narzukuk. Ini jangan juga gara-gara kalian mikir rizki, sholat ketinggalan waktu. Jangan sampai gara-gara kita alasan bisnis atau apa ini, ada urusan rapat, kita sampai mepet sholatnya keluar waktu. Jangan. Kenapa? Karena kerugiannya lebih besar. Orang mukmin kalau sholatnya nggak benar, nggak beres, rizkinya itu nggak barokah. Mungkin sedikit naik, tiba-tiba kolab. Mungkin sedikit dapat dia untung besar, tiba-tiba bangkrut. Karena dia nggak punya pondasi yang kuat. Maka pondasinya adalah sholat. Sholat dijaga yang benar, diutamakan, dimuliakan, diagungkan. Azimu, muliakan dan agungkan sholat. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk tanda hati yang bertakwa kepada Allah. Ayyuhal ikhwanul kiram, inilah yang Allah isyaratkan kepada kita tentang syariat Nabi yang penuh dengan keringanan, penuh dengan kemudahan, as-samhah. Ya, zaman dulu, mohon maaf, di kitab-kitab itu disebutkan orang kalau kena najis bajunya itu nggak bisa dicuci, langsung digunting, duktok. Ya, kalau baju kena najis digunting, nggak ada cuci, berat. Tapi zaman Nabi, umat Islam, umatnya Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, dikasih keringanan. Kalau ada kena najis cukup disiram air sampai bersih. Kalau belum hilang digosok, belum hilang dikasih sabun, bersih, hilang, selesai. Kalau kita suruh gunting-gunting baju tiap hari, masya Allah, ya, bisa lubang-lubang sarung kita tuh. Umat yang disayang oleh Allah kita ini, apa-apa dimudahkan, ya, dan ditutupi aibnya oleh Allah sebegitu demikian rupa. Itu zaman Bani Israel, orang kalau berbuat maksiat, zina atau dia mencuri, nggak perlu KPK Pak, kesuwen KPK ikut, ya, itu malaikat turun subuh-subuh, itu rumahnya orang tersebut tertulis Fulan bin Fulan, tadi malam dia mencuri, yang nulis malaikat. Dan nggak bisa dihapus sampai dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Zaman Bani Israel, kalau ada orang berzina, ada orang selingkuh nih, naudzubillah, selingkuh atau zina, itu pagi-pagi walaupun nggak ada yang lihat, di pintu rumahnya tertulis Fulan tadi malam berzina, langsung. Itu zaman nabi-nabi dulu. Alhamdulillah, Allah maha menutupi aib kita sebagai umat Rasulullah sallallahu Muhammad. Berapa banyak dosa kita lakukan dalam kesendirian kita, dan Allah dengan begitu indahnya menutupi aib kita. Ditunggulah kita tuh sampai bertahun-tahun, bahkan kita ada yang tobat umur 60 tahun, berarti dia bermaksiat selama itu dan Allah sabar menunggu taubatnya. La ilaha illallah.
Betapa mulianya dan sabarnya Allah dan sayangnya Allah kepada umat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang yang maksiat, dia tobat mulai dekat sama Allah umur 40 tahun. Selama dia 20 tahun, wah hidupnya sudah di alam yang hitam. Allah menutupi aib. La ilaha illallah. Karim, Sitir. Allah itu di antara namanya Sitir, Maha menutupi aib. Innallaha sitirun yuhibbus satra. Sesungguhnya Allah itu Maha menutupi aib dan cinta kepada akhlak menutupi aib. Maka kita ada orang punya aib kita tahu, jangan dibuka-buka. Apa kita enggak takut kalau Allah membuka aib kita? Ya, jangan suka kita membuka aib orang lain. Kalau Allah memberikan satu titipan amanah, kita tahu aibnya orang, kita usaha menutupi sebisa mungkin. Jadikan itu amal. Ya Allah, Engkau uji aku, kok bisa tahu aibnya orang ini? Aku tutup ya Rabb, supaya Kau menutupi aibku di akhirat nanti. Supaya kita di akhirat enggak dibuka, tidak dipermalukan oleh Allah atas aib-aib kita. Ya, banyak orang ya yang mungkin masa muda dia terjatuh dalam maksiat zina, ditutupi oleh Allah. Ditutupi oleh Allah. Berapa banyak? Apalagi zaman sekarang ayyuhal ikhwan. Ya, dengan tontonan-tontonan yang begitu mengerikan anak-anak kita. Ya, dengan berbagai pergaulan yang begitu bebas. Belum lagi pola pikir yang sekarang sudah semakin sembrono ini, anak-anak kita ini. Ya. Kalau orang tuanya dulu terjatuh dalam zina, dia menangis kepada Allah, mudah-mudahan anaknya selamat dari zina, amin Allahumma amin. Tetapi Allah itu Maha menutupi. Karena kita umatnya Nabi disayang oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak dipermalukan oleh Allah. Ya. Di dunia dan akhirat nanti lebih besar lagi. Ya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita nanti di hari kiamat datang seseorang yang dia berlumur dosa dan maksiat. Sampai dari banyaknya dosa dia udah malu untuk memandang, untuk mengangkat kepalanya. Dia dingkluk, dia takut sama Allah. Malu dia, banyak aib, banyak dosa. Ketika Allah melihat hamba itu, qala ya fulan, iya ya Rabb, engkau pernah berbuat begini? Iya ya Rabb. Engkau di malam ini sendirian berbuat ini? Iya ya Rabb. Dia enggak bisa ngomong kecuali iya. Kau di bulan ini, tanggal ini berbuat begini, maksiat. Mungkin engkau berbuat ini? Iya ya Rabb. Semua maksiat diungkap oleh Allah dan dia hanya berkata iya sambil merasa malu kepada Allah. Waladzina qala tsumma la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat di hari kiamat. Ada pertanyaan yang imtinan, ada yang pertanyaan imtihan. Karena itu orang minta kepada Allah, Allah maj'alha soal imtinan, la soal imtihan. Ya. Jadikan pertanyaan tentang nikmat yang akan kau pertanyakan kepada kami sebagai ungkapan kasih sayang dan ungkapan kemanjaanmu. Engkau memanjakan kami, maksudnya. Ya, yani ada orang ditanya di hari kiamat, kamu berbuat begini? Iya. Kamu begini? Iya. Masuk neraka. Nah, ini soal imtihan. Soal pertanyaan yang mengakibatkan kepada neraka. Tapi ada orang di hari kiamat, ya, dia diperlakukan oleh Allah dengan dipertanyakan tapi dengan lembut. Bukankah kamu pernah di malam ini berbuat begini? Dia bilang, iya ya Allah. Kamu pernah sendirian di sana berbuat maksiat ini? Iya ya Allah. Dia terus diungkap oleh Allah sampai disebut semua. Karena sudah dijanjikan akan disebut semua. Ya, dosa-dosa yang belum terampuni akan disebut semua. Ya, dia berkata, iya ya Allah. Setelah dia sudah betul-betul mendengar semua maksiatnya tertulis sempurna, nggak ada yang tertinggal, dia hanya iya. Dia merasa seakan-akan nggak ada bisa masuk surga. Ketika itu Allah berkata kepadanya, ya abdi, inni satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Hai hambaku, semua maksiat yang kau lakukan tadi di dunia aku tutupi engkau, tidak aku permalukan kamu. Sekarang saatnya aku mengampuni semuanya, kata Allah.
Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, ya Sittir, yang maha menutupi aib, ya Rabb, tutupi aib kami ya Rabb ya Allah. Jangan kau permalukan kami ya Rabb, di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, tutupilah aib kami, aib anak-anak kami, aib keluarga kami, aib saudara kami ya Rabbana ya Allah. Dan saat kami ketemu Engkau di akhir kiamat, ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabb. Wa maghfiratan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Ayyuhal ikhwanul kiram, inilah syariat yang dibawa oleh Kanjeng Rasul, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan dia di balik kelembutannya, di balik keringanannya, menjanjikan kita nanti masuk surga paling awal. Berkahnya Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat dalam hadis yang sahih, Rasulullah berkata, "Ati babal jannah, fayuqalu man? Faqultu ana Muhammad. Faqala al-malak, bika amarani Allah alla uftahal jannah hatta tadkhuluha." Ketika nanti di hari kiamat aku akan mendatangi pintu surga, kata Nabi. Pintu surga masih tertutup. Lalu aku mengetuk pintu surga. Malaikat penjaga surga berkata, "Siapa?" "Aku Muhammad," kataku. Kata malaikat, "Ahlan wa sahlan, selamat datang. Aku diperintah oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga sebelum engkau memasukinya." Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama orang masuk surga Rasulullah. Setelah itu dalam hadis yang lain dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan ketika Rasulullah masuk surga, kemudian disusul oleh umatnya. Pertama yang masuk surga sebelum umat-umat Nabi, Nuh, Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua umatnya kepingin masuk surga. Mereka kepingin lebih duluan. Lah, tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad, kemudian para nabi semua nabi lebih dulu. Setelah nabi semua masuk, baru umatnya Rasulullah pertama kali masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama masuk kali pertama adalah umatnya Rasulullah, baru umat yang lain, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi. Allahu Akbar. Kemuliaan yang indah Allah janjikan bagi kita melalui lesan indah Nabi. Allahumma shalli ala Rasulillah Muhammad. Ya, janganlah kita mensia-siakan nikmat besar menjadi umat Rasulullah. Ayo kita semangat untuk mengikuti beliau, setia dengan beliau dan membela dakwah beliau, dan terus istiqomah sabar mempertahankan agama dan identitas kita sebagai mukmin kepada beliau. Ya, di mana sekarang banyak orang, di saat sekarang banyak orang dengan gampang identitasnya dijual, identitasnya diperdagangkan, identitasnya disembunyikan. Mengaku pencinta Nabi aja malu. Ada orang ngaku muslim malu. Di zaman sekarang, ya, di mana identitas sebagai muslim dan mukmin dipertanyakan. Jadilah kita orang yang setia dengan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tampakkan kita muslim, saya muslim, dengan akhlak kita, dengan ibadah kita, dengan pembelaan kita kepada beliau. Kalau kita sudah begitu, Rasulullah enggak akan lupa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Rasul Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan, ya, di bulan Maulid ini masih ada waktu, banyak ulama bikin maulidan, banyak kiai bikin majelis maulid. Ya, tingkatkan terus, ya, semangat kita untuk bersolawat, tingkatkan terus semangat kita untuk mengenal manusia agung ini. Ya, karena cinta kepada beliau juga tergantung ilmu pengetahuan. Kalau kita kenal dikit, kita cintanya ya sedikit segitu. Ya, tapi kalau kita kenal banyak, maka kita semakin cinta, semakin memuliakan, semakin tertarik, semakin terpukau, semakin terpikat hati kita dengan beliau. Dan itu adalah pintu terbesar untuk dekat dengan Allah. Tidak ada orang bisa dekat dengan Allah kecuali melalui pintunya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya.
Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadzal nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi sharafi maqamihil azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfadhana fi jami'i adwarina wa taqallubatina bi jamili riayatika wa hasini wiqayatik وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك يا الله مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر واله وظهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا مسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم يا ربي على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب وأهل بيت رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بنية القبول. الفاتحة. حي الآمال قولها يا رب جهل الرسول يا رب برحمتك يا كريم يا رحيم صلى الله على رسول محمد والحمد لله رب العالمين.